Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah salah satu tokoh nasional yang mempunyai nilai sejarah yang besar. Beliau adalah seorang kiai pesantren yang hidup di awal abad 20, di mana ide-ide pembaruan Islam sedang tumbuh. Meskipun tidak secara total mengadopsi ide-ide pembaruan Islam, tetapi secara substansi, Kiai Haji Wahab Hasbullah sesungguhnya telah mengaplikasikan pemikiran pembaruan, sekaligus menanamkan nasionalisme kebangsaan melalui lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon, Tasfirul Afkar, serta menjadi perintis dan pengawal berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Wahab Hasbullah dipandang sebagai seorang kiai yang mempunyai wawasan luas, berpandangan jauh, mempunyai cita-cita yang besar, yang telah menorehkan sejarah besar tentang patriotisme ulama pesantren terhadap bangsa, dan memiliki kemauan membawa umat Islam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang juga sering dipanggil dengan sebutan Mbah Wahab adalah putra Kiai Hasbullah yang lahir di desa Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada tahun 1888 Masehi. Ayahnya, Kiai Hasbullah, adalah putra Kiai Said, sekaligus cucu Kiai Abdus Salam, pendiri pesantren Selawe dan Telu. Kiai Said adalah murid Kiai Abdus Salam yang kemudian dinikahkan dengan Fatimah, salah seorang putri Kiai Abdus Salam. Dari pernikahan ini, Kiai Said memperoleh keturunan 4 orang anak, yang salah satunya adalah Kiai Hasbullah. Kemudian, Kiai Hasbullah menikah dengan Nyai Latifah. Pernikahan ini dikaruniai 8 orang anak, 3 orang putra dan 5 orang putri. Di antaranya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Hamid, Kiai Abdul Rahim, Khadijah, Fatimah, Solihah, Zuhriyah, dan Aminatul Rohiyah. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, Kiai Abdul Wahab Hasbullah lebih menonjol dan banyak dikenal orang. Terkait dengan biografi Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, hampir semua buku menuliskan bahwa beliau lahir pada bulan Maret tahun 1888 Masehi di Tambak Beras, Jombang. Akan tetapi, dalam kartu anggota parlemen yang dikeluarkan pada tahun 1956, tercatat bahwa beliau lahir pada tahun 1887 Masehi, dan dalam kartu tersebut tidak mencantumkan tanggal dan bulan. Terkait adanya perbedaan tahun kelahirannya, dalam suatu kesempatan, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah menyatakan bahwa catatan tentang kelahirannya dalam kartu anggota parlemen tidak begitu penting, karena kartu anggota tersebut hanya dapat menggunakan tahun kelahiran Masehi. Hal lain yang perlu dicatat tentang asal-usul Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah fakta bahwa secara garis keturunan, beliau memiliki hubungan kekeluargaan dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh paling utama dalam Nahdlatul Ulama yang merupakan keturunan Joko Tingkir, pendiri sekaligus penguasa kerajaan Pajang. Di sini terlihat betapa dekatnya hubungan kekerabatan antara dua tokoh Nahdlatul Ulama yang paling berpengaruh sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus rujukan utama bagi para pemimpin Nahdlatul Ulama di masa-masa selanjutnya. Kiai Haji Wahab Hasbullah sejak usia dini hingga usia 13 tahun dididik oleh ayahnya sendiri di pesantren Tambak Beras. Sang ayah mengajarinya pelajaran dasar agama seperti membaca Al-Quran, ilmu tauhid, fikih, tasawuf, dan pelajaran bahasa Arab. Setelah selesai dari pendidikan dasar di pesantren Tambak Beras, Kiai Wahab Hasbullah muda pergi berkelana untuk memperdalam ilmu-ilmu yang diajarkan ayahnya di beberapa pesantren di Jawa dan Madura. Hal ini ditujukan untuk mencari kekhasan dari masing-masing pesantren tersebut, terutama dari sisi keilmuan Islam seperti ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab, serta tasawuf. Pesantren pertama yang dituju Kiai Wahab Hasbullah adalah pesantren Langitan Tuban yang diasuh oleh Kiai Ahmad Soleh. Kemudian pindah ke pesantren Mojosari di Nganjuk selama 4 tahun dengan berguru kepada Kiai Soleh dan Kiai Yainuddin. Di pesantren ini, beliau belajar tentang fikih Islam, khususnya mengaji kitab Fathul Mu'in. Dari pesantren Mojosari Nganjuk, Kiai Wahab Hasbullah melanjutkan ke pesantren Cempaka selama 6 bulan.
dari pesantren Cempaka, kemudian melanjutkan belajar ke pesantren Tawangsari dekat Surabaya. Di pesantren ini, beliau memperdalam pengetahuan fikih, khususnya kitab Al-Iqna di bawah bimbingan Kiai Ali. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu tajwid Al-Quran yang didapat dari Kiai Mas Abdullah, yaitu kakak dari Kiai Mas Ali. Kemudian, Kiai Wahab Hasbullah pergi ke pesantren Kademangan di Bangkalan, Madura yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil selama 3 tahun. Di sini, beliau memperdalam pengetahuan dalam bidang tata bahasa Arab, linguistik, dan kesusastraan Arab. Setelah selesai dari pesantren Kademangan Bangkalan, atas saran dari Syekhona Khalil, Kiai Wahab Hasbullah dianjurkan untuk mondok di pesantren Tebu Ireng asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sebelum ke Tebu Ireng, Kiai Wahab Hasbullah melanjutkan pelajarannya ke pesantren Beranggan Kediri. Di Kediri, beliau belajar tentang tafsir Al-Quran, teologi Islam, dan tasawuf di bawah bimbingan Kiai Faqihuddin. Setelah dirasa cukup memiliki modal ilmu-ilmu agama, barulah Kiai Haji Wahab Hasbullah nyantri kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng Jombang. Begitu belajar di pesantren Tebu Ireng, Kiai Wahab Hasbullah langsung didapuk menjadi lurah pondok oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan menjadi anggota baru kelompok musyawarah. Kelompok musyawarah ini merupakan kelompok musyawarah para santri senior yang telah belajar di berbagai pesantren selama 10-20 tahun dan memiliki pengalaman mengajar. Para santri senior ini dididik dan dipersiapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menjadi kiai yang siap terjun di masyarakat. Kegiatan terpenting dari kelompok musyawarah ini adalah mengikuti seminar-seminar yang membahas berbagai masalah atau soal-soal agama, baik yang dipertanyakan oleh masyarakat maupun yang dilontarkan oleh kiai sebagai latihan memecahkan masalah. Kiai Wahab Hasbullah tinggal di pesantren Tebu Ireng selama 4 tahun. Selesai mondok di Tebu Ireng, beliau disarankan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melanjutkan mencari ilmu di kota Mekkah. Mekkah saat itu memainkan posisi penting jaringan ulama Nusantara, khususnya melalui ajaran Thariqat. Pada saat di Mekkah, Kiai Haji Wahab Hasbullah belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, pencetus Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang menjadi transmitter keilmuan para ulama Nusantara. Kemudian, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga berguru kepada ulama yang dulunya menjadi guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisi Sansuri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ulama-ulama lainnya, yaitu kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang pada waktu itu menjadi mufti Madzhab Syafi'i di Makkah, dan kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi yang mempelajari tentang hukum, tasawuf, dan usul fikih. Selanjutnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga berguru kepada Kiai Muhtarom Banyumas untuk mempelajari kitab Fathul Wahhab, kepada Syekh Sa'id Al-Yamani dan Syekh Ahmad bin Bakri Syato dalam bidang nahwu, kepada Kiai Bakir yang berasal dari Jogja belajar mengenai ilmu mantek atau logika, kepada Kiai Asy'ari Bawean untuk mempelajari ilmu hisab dan falak, kepada Syekh Abdul Karim Ad-Dagistani belajar kitab Tuhfah, kepada Syekh Abdul Hamid yang berasal dari Kudus belajar mengenai arud dan ma'ani, dan kepada Syekh Umar Bajanet untuk memperdalam ilmu fikih. Ketika di Makkah, Kiai Haji Wahab Hasbullah mempunyai 3 kegemaran. Yang pertama, yaitu kegemarannya dalam berdiskusi. Di Makkah, beliau bertemu dengan guru mujadalah atau ilmu perdebatan, yaitu kepada Kiai Muhid yang berasal dari Panji Sidoarjo. Yang kedua, kegemarannya dalam mengunjungi orang-orang alim, tempat-tempat suci dan keramat, dan juga mempelajari bahasa dan kesusastraan Arab. Oleh karenanya, banyak syair karangan penyair zaman permulaan Islam dihafalnya. Di antaranya adalah kumpulan gubahan sajak yang sangat terkenal dari Ka'ab bin Zuhair, yaitu syair Banat Su'ad, dan kumpulan gubahan sajak dari Imam Al-Bushiri yang terkenal dengan nama Burdah, yang dihafal oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah di luar kepala disertai komentar-komentarnya. Yang ketiga, kegemarannya dalam berolahraga. Olahraga Kiai Haji Wahab Hasbullah yang disukai adalah pencak silat. Beliau beserta teman-temannya di Mekkah mendirikan perguruan pencak silat yang bernama Perguruan Pencak Timur. Selain kegemarannya tersebut, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga menyukai kehidupan berorganisasi. Di Makkah, beliau mendirikan organisasi Syarikat Islam pada tahun 1914. Dalam mendirikan Syarikat Islam, beliau dibantu oleh Kiai Asnawi Kudus, Kiai Abbas dari Cirebon, dan Kiai Dahlan dari Kertosono. Selama 5 tahun belajar di Makkah,
Pada tahun 1914, Kiai Haji Wahab Hasbullah kembali ke Indonesia ketika berusia 27 tahun. Di usia yang cukup relatif muda, beliau menguasai berbagai keilmuan keagamaan, di antaranya adalah ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, tasawuf, nahwu shorof, ma'ani, mantik, arut dan ilmu haldoroh, sejarah Islam, diskusi dan retorika. Kiai Haji Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang kiai pergerakan. Beliau aktif mendirikan organisasi-organisasi pergerakan, dimulai ketika berada di Makkah bersama dengan Kiai Haji Abbas dari Jember, Kiai Haji Asnawi dari Kudus, dan Kiai Haji Dahlan dari Kertosono, mempelopori berdirinya Syarikat Islam cabang Mekah. Pada tahun 1914, Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren Kebun Dalam Surabaya, mendirikan lembaga diskusi Tasfirul Afkar. Tasfirul Afkar adalah semacam grup diskusi yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi pemuda dan menghimpunnya dalam suatu ikatan dengan kegiatan membahas persoalan yang berkembang di masyarakat, dari masalah keagamaan, perkembangan dunia internasional, hingga aspirasi akibat cengkraman penjajahan Belanda. Selain itu, tujuan didirikannya Tasfirul Afkar adalah agar kaum tradisionalis dapat mencurahkan isi hatinya atas argumen kaum modernis terhadapnya dan meluruskan argumen atau hujatan tersebut serta mempertegas pemikiran terhadap bangsa yang terpusat pada satu arah. Setahun berdirinya Tasfirul Afkar, sudah ada 300 orang yang daftar menjadi anggota. Lembaga diskusi ini kemudian berkembang menjadi madrasah sekitar tahun 1919. Madrasah Tasfirul Afkar berkembang pesat tanpa meniadakan kegiatan diskusi membahas masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dan pada tahun 1965, Tasfirul Afkar mendirikan beberapa lembaga pendidikan, antara lain Taman Kanak-kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi berbasis Islam yang bertempat di Surabaya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat Surabaya dapat memiliki pengetahuan yang luas serta memperbaiki kualitas dalam hidupnya. Setelah pulang dari kota Makkah, Kiai Haji Wahab Hasbullah bercita-cita membangun lembaga pendidikan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pemuda terhadap tanah air. Pada saat yang sama, Kiai Haji Mas Mansur baru pulang dari Mesir. Keduanya bertemu dan memiliki ide yang sama dan akhirnya sepakat mendirikan lembaga pendidikan. Ide ini mendapat sambutan dari para tokoh masyarakat seperti HOS Sokro Aminoto, Raden Panji Suroso, Sunyoto, dan Kiai Haji Abdul Kahar. Kiai Haji Abdul Kahar adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya dan beliau pula yang menjadi donatur pembangunan gedung lembaga pendidikan tersebut. Pada tahun 1916, akhirnya berdiri sebuah bangunan bertingkat yang cukup megah di kampung Kawatan Surabaya yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan nama Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon sendiri memiliki arti kebangkitan tanah air. Dan kemudian pada tahun yang sama pula, Nahdlatul Wathon resmi berbadan hukum dengan susunan pengurus. Kiai Haji Abdul Kahar sebagai direktur, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pimpinan Dewan Guru, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah, dibantu oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah membuat visi dan misi Nahdlatul Wathon yang berbentuk syair menggunakan bahasa Arab untuk dinyanyikan bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Mars Nahdlatul Wathon tersebut berisi syair semangat cinta tanah air dan mengembangkan patriotisme kebangsaan di hati para pelajar. Surabaya saat itu menjadi pusat bagi pertumbuhan organisasi pergerakan dan menjadi kota tempat bertemunya para aktivis dari kalangan tradisionalis dan modernis. Interaksi ini menyebabkan salah seorang pengurus Nahdlatul Wathon, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, meninggalkan Nahdlatul Wathon pada tahun 1921. Kiai Haji Mas Mansur hijrah ke Muhammadiyah, organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Sepeninggal Kiai Haji Mas Mansur, kepala sekolah Nahdlatul Wathon digantikan oleh Kiai Haji Mas Alwi. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Mas Alwi, Madrasah Nahdlatul Wathon mulai dikembangkan ke berbagai daerah. Bersama dengan Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk cabang-cabang baru.
Di antaranya adalah Akhul Waton di Semarang, Far'ul Waton di Gresik, Hidayatul Waton di Jombang, Far'ul Waton di Malang, Ahlul Waton di Wonokromo, Kitabatul Waton di Pacarkeling, dan Hidayatul Waton di Jagalan. Kemudian, pada saat masih memimpin Nahdlatul Waton, Kyai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1924 mendirikan organisasi pemuda, yaitu Subhanul Waton atau Pemuda Tanah Air, Ahlul Waton atau Pandu Tanah Air, dan Dakwatus Subhan atau Panggilan Pemuda. Kemudian, sesudah lahirnya Nahdlatul Ulama, ketiga organisasi tersebut diganti menjadi Nahdlatus Subhan atau Kebangkitan Pemuda. Pada tahun 1918, atas persetujuan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Wahab Hasbullah mendirikan Nahdlatul Tujar yang artinya kebangkitan pedagang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan membangun sektor ekonomi di kalangan kaum tradisionalis sekitar Jawa Timur dan membentuk suatu badan usaha seperti koperasi. Dari beberapa kota di Jawa Timur, ada 45 orang yang mendukung ide untuk membangun organisasi ini, baik mereka yang berasal dari kalangan pedagang biasa maupun para pedagang di kota. Adapun struktur organisasi dan pembagian kerja Nahdlatul Tujar seperti badan pendiri dan kepala perusahaan dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, direktur perusahaan dipimpin oleh Kyai Haji Wahab Hasbullah, sekretaris dipimpin oleh Kyai Haji Bisri Sansuri, bagian marketing dipimpin oleh Syafi'i, dan untuk tugas pengawas keliling dipimpin oleh Haji Usman. Pada tahun 1922, Syarikat Islam mengadakan Kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diwarnai aksi debat hingga terdengar tuduhan kafir dan syirik dari kedua kubu yang berdebat. Saat itulah, Kyai Haji Wahab Hasbullah meminta kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mendirikan perkumpulan. Namun, Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari belum memutuskan usulan tersebut. Meski demikian, Kyai Haji Wahab Hasbullah tidak patah arang dan tidak mengendorkan semangat perjuangannya melalui wadah pergerakan. Maka ketika Dr. Sutomo mendirikan organisasi Indonesia Study Club, Kyai Haji Wahab Hasbullah bergabung di dalamnya. Keikutsertaan Kyai Haji Wahab Hasbullah dalam organisasi Study Club bentukan Dr. Sutomo semakin menunjukkan kecenderungan Kyai Haji Wahab Hasbullah pada dunia pergerakan. Pemikiran dan aktivitas beliau bersifat lintas komunitas, tidak terpaku pada satu komunitas tertentu. Inilah yang menjadikan pergaulan Kyai Haji Wahab Hasbullah semakin luas dan membuat Kyai Wahab mudah diterima oleh kelompok manapun. Pada sisi lain, gerakan Kyai Haji Wahab Hasbullah dengan organisasi Syarikat Islam serta pergaulannya dengan Kyai Haji Mas Mansur dan Dr. Sutomo dapat disebut sebagai upaya pembentukan jaringan kiai tradisional melalui lembaga organisasi. Jika selama ini jaringan kiai tradisional lebih banyak ditentukan karena ikatan perkawinan antar keluarga kiai dan jaringan karena hubungan antara guru dan murid, maka pada permulaan abad 20 ini jaringan kiai mulai merambah karena hubungan organisasi. Fenomena ini harus diakui sebagai akibat pengaruh gerakan pembaharuan bagi kalangan kiai tradisional. Kegiatan diskusi di Study Club bentukan Dr. Sutomo tampaknya turut menginspirasi Kyai Haji Wahab Hasbullah untuk membentuk perkumpulan yang senada. Pada tahun 1924, Kyai Haji Wahab Hasbullah membuka kursus Masail Diniyah, kursus masalah-masalah keagamaan. Kursus ini dibentuk dalam rangka membekali para kiai muda mempertahankan diri dari serangan kaum anti-mazhab. Kegiatan kursus dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu dan dilaksanakan di Madrasah Nahdlatul Waton. Kegiatan kursus Masail Diniyah dibantu oleh beberapa kiai senior seperti Kyai Haji Bisri Sansuri Jombang, Kyai Haji Abdul Halim Lewi Muning Cirebon, Kyai Haji Mas Alwi Abdul Aziz dan Kyai Haji Ridwan Abdullah dari Surabaya, Kyai Haji Maksum dan Kyai Khalil dari Lasem Rembang. Sedangkan dari kalangan tokoh muda ada Abdullah Ubaid, Tahrir Bakri, Abdul Hakim, Hasan dan Nawawi yang semuanya dari Surabaya. Keberadaan dan perkembangan Madrasah Nahdlatul Waton, Madrasah Tasfirul Afkar, Nahdlatul Tujar hingga perkumpulan Masail Diniyah semakin mempererat hubungan di antara para kiai dan pada masa selanjutnya menjadi pondasi bagi gerakan yang lebih luas para tokoh pendukungnya, yakni pembentukan Komite Hijaz. Komite Hijaz lahir karena adanya berita yang datang dari negeri Mesir tentang adanya Kongres Khilafah untuk mempertahankan khilafah di Turki yang kalah pada Perang Dunia I.
Kabar adanya Kongres Khilafah menjadikan para ulama Nusantara bersiap-siap menghadiri kegiatan tersebut. Namun, utusan yang dipilih untuk menghadiri Kongres Khilafah ternyata meniadakan wakil dari para ulama pesantren. Sehingga para ulama pesantren yang saat itu berada dalam organisasi Tasfirul Afkar, Nahdlatul Wathon, dan Nahdlatul Tujar membentuk sendiri organisasi perwakilan yang diberi nama Komite Hijaz. Peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam pembentukan Komite Hijaz adalah sebagai pemrakarsa terbentuknya Komite Hijaz. Mulai dari menggagas pertemuan para kiai se-Jawa Timur hingga mengawal komite ini melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Setelah meminta restu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan sebuah organisasi, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengajak Kiai Haji Bisri Samsuri keliling Pulau Jawa dari Banyuwangi di sebelah timur, Menes di sebelah barat, hingga Madura untuk menemui para kiai meminta dukungan. Kemudian pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari tahun 1926 Masehi, para kiai pesantren mengadakan pertemuan di Surabaya dan menghasilkan dua keputusan penting. Pertama, mengirim delegasi ke Kongres Dunia Islam di Mekah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibnu Su'ud agar hukum-hukum menurut empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya. Kedua, membentuk suatu jam'iyah bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Para Ulama yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jam'iyah ini disusun dengan kepengurusan Suriah dan Tanfidiyah. Dua orang utusan yang dikirim ke Arab Saudi, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ghunaim, pulang dengan membawa hasil yang memuaskan. Setelah itu, Komite Hijaz bermetamorfosis menjadi organisasi Nahdlatul Ulama dengan mengangkat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi Rais Akbar dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai wakilnya. Presiden Tanfidiyah diserahkan kepada Haji Hasan Kipo dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menjabat sebagai Khatib Am. Kemudian perlu kita ketahui bahwa proses lahirnya Nahdlatul Ulama melalui persiapan yang sangat panjang. Karena sebenarnya Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mempersiapkannya bertahun-tahun sambil menunggu kesiapan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkenan menjadi Rais Akbar. Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelum lahirnya NU pernah mengatakan, "Saya sudah 10 tahun lamanya memikirkan membela para ulama mazhab diajak sana sini dan amaliyahnya diserang sana sini. Kalau satu kali ini ternyata luput, saya akan memilih di antara dua, masuk organisasi bentrokan terus, atau pulang kampung memelihara pondok secara khusus." Kiai Haji Wahab Hasbullah telah memikirkan dan merintis organisasi Nahdlatul Ulama sejak 10 tahun sebelum Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Itu berarti sejak tahun 1916, Kiai Haji Wahab Hasbullah telah mempersiapkan langkah-langkah mendirikan Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, pendirian Nahdlatul Wathon pada tahun 1916 merupakan upaya nyata Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk mewujudkan cita-citanya. Proses berdirinya Nahdlatul Ulama pada masa-masa awal berjalan cukup alot, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai sesepuh para kiai di Jawa dan telah disiapkan untuk menjadi pimpinan utama, ternyata tidak langsung menerima tawaran tersebut. Baru setelah Syekh Khalil Bangkalan, sang guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari ikut andil meyakinkannya, maka barulah beliau berkenan menerima kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah wafatnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1947, kepemimpinan Nahdlatul Ulama digantikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Rais Am PBNU yang kedua dan Kiai Haji Bisri Samsuri sebagai wakilnya. Kehidupan di masa tua Kiai Haji Wahab Hasbullah diserahkan sepenuhnya kepada Nahdlatul Ulama, yakni sebagai Rais Am sampai akhir hayatnya. Dalam keadaan sakit, setiap hari doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta agar dapat mengikuti muktamar Nahdlatul Ulama yang terakhir baginya. Saat Kiai Haji Bisri Samsuri menjenguk Kiai Haji Wahab Hasbullah yang pada saat itu beliau sudah kritis, Kiai Bisri Samsuri membisikkan kata-kata, "Kiai, janganlah engkau wafat dulu, masih ada yang belum terselesaikan." Sontak Kiai Wahab berkata, "Apa yang belum terselesaikan?" Kiai Bisri menjawab, "Masih ada laporan pertanggungjawaban yang belum Kiai laksanakan." Setelah diingatkan oleh Kiai Bisri,
Keadaan Kiai Wahab Hasbullah membaik dan bisa mengikuti Muktamar Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 20 Desember tahun 1971. Doa-doanya terkabul. Kiai Haji Wahab Hasbullah dapat mengikuti Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-25 dan melaksanakan laporan pertanggungjawaban. Namun, khutbah al-iftitah yang seharusnya dibacakan oleh beliau kemudian diserahkan kepada Kiai Haji Bisri Sansuri selaku wakilnya karena penglihatan Kiai Wahab sudah tidak baik dan beliau merasa tidak sanggup untuk membacakan khutbah al-iftitah yang telah disetujui seluruh isinya oleh beliau. Setelah pidato pertanggungjawaban selesai dan hadirin menyatakan menerima, mendadak Kiai Haji Wahab Hasbullah berkata, "Pulang sekarang, aku sudah lega." Kiai Haji Wahab Hasbullah meninggalkan Muktamar NU dalam keadaan sakit dengan kondisi tubuhnya yang semakin menurun. Akan tetapi, jiwanya tidak pernah sakit. Beliau merasa bertanggung jawab sepenuhnya dalam jabatan yang telah dipercayakan kepadanya, karena bagi beliau, jabatan itu menyangkut dunia dan akhirat. Pada hari Rabu, tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 1391 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 29 Desember tahun 1971, pada waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah meninggal dunia beberapa hari setelah Muktamar NU yang ke-25 di Surabaya. Duka mendalam atas meninggalnya beliau cepat tersebar luas sampai pada tingkat nasional. Rasa kehilangan yang begitu mendalam dirasakan oleh warga Nahdlatul Ulama maupun bangsa Indonesia. Dan pada tahun 2014, atas seluruh perjuangan yang dilakukan semasa hidupnya, Presiden Joko Widodo memberikan gelar Pahlawan Nasional Indonesia atas peran beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau dengan meninggikan derajat beliau dan menempatkan di tempat yang terbaik. Amin.